Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Abdul Muiz, mahasiswa Universitas Majalengka, Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Utilitas Bangunan dan Lingkungan yang diampu oleh Bapak Arif Rijaluddin, STMT. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hotel, yaitu bangunan gedung yang memiliki struktur tinggi. Biasanya bangunan ini digunakan untuk hunian. Selain itu juga digunakan sebagai gedung yang difungsikan untuk perkantoran. Hotel adalah sebuah bangunan atau perusahaan yang akan menyediakan sebuah jasa. Umumnya jasa yang ditawarkan oleh hotel berupa penginapan. Akan tetapi, masih banyak lagi jasa yang bisa ditawarkan oleh suatu hotel, seperti menyediakan berbagai makanan dan minuman. Membuat resto atau kafe dapat digunakan untuk menggelar sebuah acara dan lain sebagainya. Untuk standar kebutuhan air bersih, di sini saya memakai acuan dari Peraturan SNI nomor 37065 tahun 2005, yaitu bangunan hotel atau penginapan adalah 150 liter per hari. Dikarenakan di sini saya merencanakan pembangunan hotel penginapan, selain air bersih untuk di groundwater tank, ada juga perhitungan air bersih untuk roof tank, yaitu 15-20% dari volume air bersih. Kemudian ada juga raw water tank, yaitu tempat penampungan air yang belum siap dikonsumsi adalah 30% dari GWT. Untuk skemanya, yaitu dari air pump menuju meteran dan langsung masuk ke groundwater tank. Di sini ada juga deep well atau sumur untuk dialirkan menuju RWT dengan melalui meteran terlebih dahulu. Karena air dari deep well biasanya tidak sebersih dari air pump, jadi fungsi RWT adalah sebagai penampungan air sementara sebelum dialirkan ke GWT. Air dari RWT masuk ke filter terlebih dahulu untuk menyaring kotoran dan kemudian masuk ke groundwater tank. Sesudah itu, dari groundwater tank tersebut lalu dipompakan menuju atas atau roof tank melalui pipa racer. Barulah nanti dari roof tank bisa didistribusikan ke tiap lantai. Kemudian, yang kedua ada sistem komunikasi. Utilitas ini adalah perangkat informasi dan komunikasi serta hubungan ke jaringan televisi, telepon, dan internet. Macam-macam utilitas bangunan untuk sistem komunikasi adalah Wi-Fi, TV kabel, dan jaringan LAN. Untuk skemanya, sistem jaringan telepon dalam bangunan dimulai dari saluran Telkom ke fasilitas PABX atau Private Automatic Branch Exchange. Selanjutnya dihubungkan ke kontak induk atau MDF, yaitu Main Distribution Frame, melalui kabel distribusi. Jaringan telepon disebarkan ke kotak terminal yang ada di tiap lantai bangunan. Dari kotak terminal ini, jaringan telepon diteruskan ke setiap pesawat telepon. Instalasi jaringan telepon menggunakan kabel berisolasi plastik yang dimasukkan ke dalam pipa PVC. Untuk komponen-komponen yang digunakan dalam instalasi telepon di gedung ini, diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pair, adalah satuan jumlah kabel telepon. Kemudian yang kedua ada terminal box, yaitu kotak yang berfungsi sebagai penghubung antara kabel dari penyedia layanan telepon. Kemudian yang ketiga, Main Distribution Frame. Fungsinya adalah sebuah kabinet bertemunya seluruh sambungan instalasi telepon. Kemudian yang keempat, Intermediate Distribution Frame atau IDF adalah penghubung antara terminal box dan MDF. Yang kelima ada LSA, adalah jenis terminal sisip. Yang keenam ada arrester, adalah pengamanan PABX dari bahaya petir. Kemudian yang terakhir adalah Indoor Telepon Kabel atau ITC yang digunakan untuk instalasi jaringan telepon dalam gedung. Kemudian yang ketiga, di sini ada sistem utilitas pencahayaan atau bisa disebut dengan sistem instalasi listrik. Berdasarkan sumber energinya, sistem kelistrikan pada bangunan gedung dibagi menjadi dua sumber, yaitu sumber listrik dari PLN sebagai sumber utama dan juga ada sumber listrik dari genset sebagai cadangan. Bagian-bagian dari sistem kelistrikan pada sistem bangunan gedung ini adalah sebagai berikut,
Yang pertama ada gardu tegangan dari PLN, ada panel tegangan menengah, kemudian transformer step down, genset, panel utama, dan panel distribusi. Vertikal penerangan seperti lampu yang berawal dari gardu PLN menuju trafo dan didistribusikan ke panel tiap lantai. Sistem ini juga terkait dengan SDP atau sanitasi, drainase, dan plumbing, seperti untuk memfungsikan pompa dari groundwater tank menuju roof tank, proteksi kebakaran, tata udara gedung, dan transportasi dalam gedung seperti lift. Untuk selanjutnya yaitu ada sistem keamanan dan CCTV. CCTV difungsikan untuk memperkuat keamanan, baik di rumah maupun gedung-gedung. Secara umum, CCTV dapat diartikan sebagai suatu perangkat kamera video digital dan digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor. Sistem ini bekerja merekam semua aktivitas yang dilakukan di sekitar kamera tersebut dalam bentuk sinyal analog, kemudian hasil rekaman tersebut akan dihantarkan oleh kamera analog melalui kabel koaksial menuju digital video recorder di ruang keamanan CCTV. Sistem utilitas penangkal petir. Sistem penangkal petir ini adalah sebuah perlindungan terhadap efek petir. Prinsipnya adalah menciptakan satu atau lebih titik yang disukai petir menggunakan elemen konduktor impedasi. Titik ini kemudian menyalurkan dan menghilangkan arus petir ke tanah. Penangkal petir merupakan rangkaian yang difungsikan sebagai jalan petir menuju ke permukaan bumi tanpa merusak benda-benda yang dilaluinya. Ada 3 bagian pada penangkal petir. Yang pertama yaitu batang penangkal petir atau split gen, kemudian yang kedua adalah kawat konduktor, dan yang ketiga adalah tempat pembumian. Untuk skemanya adalah pada saat terjadi petir, dengan muatan listrik negatif di bawah awan sudah cukup banyak, maka muatan listrik positif pada tanah akan segera tertarik ke atas. Muatan listrik naik melalui kabel konduktor ke ujung batang penangkal petir ketika muatan listrik negatif tersebut berada cukup dekat di atas atap. Daya tarik-menarik antara kedua semakin kuat. Muatan positif di ujung-ujung penangkal tersebut tertarik ke arah muatan negatif. Pertemuan kedua muatan itu menghasilkan aliran listrik. Aliran listrik itu akan mengalirkan ke dalam tanah melalui kabel konduktor, sehingga sambaran petir tidak langsung mengenai bangunan, namun sambaran petir masih dapat terjadi melalui kawat jaringan listrik serta merusak alat-alat elektronik pada bangunan yang terhubung ke jaringan listrik tersebut. Hal ini juga dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada sistem pembuangan limbah. Skematik pembuangan sampah berasal dari penghuni gedung itu sendiri, yang berawal dari membuang sampah. Kemudian, nanti jika sudah penuh, sampah itu akan dibawa ke ruang sampah tipikal. Di dalam ruangan tersebut ada 3 buah tempat sampah yang berukuran 90 x 50 cm, di mana pada ruangan itu terbagi menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Kemudian, sampah tersebut diangkut oleh petugas gedung melalui lift service untuk dibawa turun menuju tempat pembuangan sementara. Untuk memudahkan petugas kebersihan mengangkut sampah dengan menggunakan truk sampah. Untuk selanjutnya yaitu ada sistem utilitas transportasi bangunan. Sistem transportasi manual artinya pergerakannya masih mengandalkan tenaga manusia untuk berpindah antar level lantai. Adapun sistem transportasi vertikal yang bersifat manual adalah yaitu yang pertama tangga. Tangga merupakan jalur yang mempunyai undak-undak yang menghubungkan satu lantai dengan lantai di atasnya dan mempunyai fungsi sebagai jalan untuk naik dan turun antara lantai tingkat. Untuk yang kedua yaitu ada sistem transportasi vertikal mekanis atau bisa disebut juga dengan elevator atau lift. Lift awalnya adalah derek yang terbuat dari tali. Merupakan alat transportasi pada bangunan yang bergerak secara vertikal yang membawa penumpang, peralatan, dan muatan dari satu tingkat ke tingkat lain.
Lift memiliki dua macam tipe, yaitu lift elektrik dan lift hidrolik. Selanjutnya ada sistem utilitas kebersihan luar gedung. Di sini saya memakai sistem gondola permanen. Sistem gondola permanen sendiri merupakan jenis gondola yang menggunakan drum penggulung yang memanfaatkan mesin sebagai penggeraknya. Lalu di salah satu ujung seling bajanya diikat mati pada drum penggulung dan pada ujung seling baja yang lain diikat pada keranjang gondola. Gondola permanen juga dibagi menjadi beberapa tipe, di antaranya ada fixed arm, kemudian looping, dan telescopic arm. Adapun di sini manfaat dari gondola tersebut untuk proses pemasangan kaca, finishing dinding gedung bertingkat, pemasangan keramik dinding bagian luar gedung, pemasangan dinding berbahan aluminium, pengecetan bagian dinding luar gedung, perawatan dinding dan kaca gedung. Selanjutnya ada sistem utilitas pencegah kebakaran. Pada sistem ini terbagi menjadi 3, yaitu deteksi kebakaran, evakuasi kebakaran, dan pemadaman kebakaran. Di sini saya menggunakan sistem pemadaman kebakaran. Untuk skemanya, yang pertama dari GWT, di situ adalah tempat penampungan air untuk kebakaran yang terkoneksi dengan pompa kebakaran. Kemudian lanjut ke perpipaan yang terhubung dengan sprinkler. Skemanya, jika terjadi kebakaran di dalam ruangan dan suhunya meningkat, maka sprinkler akan berfungsi secara otomatis untuk menyemprotkan air. Selain itu, ada juga alat pemadaman manual, yaitu berupa hydrant box yang ditempatkan di setiap lantai. Cara kerjanya adalah pada saat terjadi kebakaran, petugas pemadam akan masuk dan menggunakan selang yang ada pada hydrant box untuk memadamkan api. Selain itu, ada juga hydrant box indoor untuk kebakaran yang terjadi di halaman, dan ada juga hydrant pilar digunakan oleh petugas pemadam untuk kebakaran yang meluas atau besar. Selanjutnya, sistem utilitas suara. Sistem tata suara gedung ini digunakan sebagai pemberitahuan kepada pengunjung atau penghuni gedung serta background musik. Prinsip kerja tata suara adalah pada saat suara ditangkap oleh mikrofon dari sumbernya, mikrofon merubah suara menjadi signal listrik dan mengirimnya melalui kabel menuju mixer. Mixer menerima sinyal suara dan musik dari setiap kanal, kemudian mix, menyambung dan menyeimbangkan untuk dikirimkan lagi melalui kabel ke rangkaian power amplifier. Kemudian dari power amplifier merubah signal menjadi energi listrik dan mengirimkannya ke loudspeaker. Kemudian loudspeaker merubah energi listrik menjadi gerakan mekanis dan speaker yang kemudian menggetarkan udara dan menjadi suara. Disitulah audiens bisa mendengarkan suara tersebut. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.